Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nadia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas video hari ketiga mengenai job deskripsi. Yang pertama mengenai job deskripsi motivator pada kegiatan insidentil berikut ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Adalah dengan cara menghampiri murid tersebut dan menanyakan mengapa tidak mau masuk ke dalam kelas. Dan motivator mengajak kegiatan yang disukai anak tersebut. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Caranya dengan menenangkan murid tersebut, dan setelah sudah mereda menangisnya, motivator menanyakan apa penyebab dari menangisnya itu. Setelah itu, motivator mengajak bercerita tentang hal-hal apa yang anak itu suka. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Dengan cara memisahkan murid yang mengganggu murid lain dan menasehati murid tersebut dengan baik-baik bahwa apa yang ia lakukan itu tidak baik dan dapat mengganggu orang lain, dan mengajarkan murid tersebut untuk meminta maaf kepada murid yang diganggu. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Dengan cara menghampiri murid tersebut dan menanyakan mengapa melamun, dan mengajak anak tersebut ikut serta berperan aktif saat kegiatan bermain sambil belajarnya, dengan menawarkan kegiatan apa yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugasnya adalah mengevaluasi modul Bimba. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutinnya itu adalah motivator mengarahkan anak berperan aktif di dalam kegiatannya. Terus memberikan reward dan melakukan evaluasi afeksi dan kognitif. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan menerapkan metode Bimba, yaitu individual system, yaitu dengan cara mempelajari dan mengenal karakter dari masing-masing anak, mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya minimal 3. Satu langkah ada di depan anak, jangan minta dimengerti oleh anak, dan berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Yang kedua, pertanyaan tentang tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A-I-U-E-O berikut ini. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Suasananya harus aman dan nyaman, dan kegiatan di kelas dilakukan sepenuhnya menyenangkan sehingga membuat murid menjadi semangat, senang, dan bahagia. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Dengan cara selalu mengingat tujuan utama, yaitu bahagia dan selamat, serta selalu menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Apa tanggung jawab utama motivator? Bimba? Tanggung jawabnya yaitu sadar dan yakin tujuan utama hidup dan tujuan utama pendidikan, yaitu bahagia dan selamat. Dan menerapkan 3 kunci utama bahagia, yaitu ada
beriman, berbuat baik, dan belajar. Yang ketiga, mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Motivator memastikan bahwa di dalam kelas tidak ada kabel yang berserakan atau yang berbelit-belit di lantai dan memastikan tidak ada benda tajam di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Motivator memastikan ruangan kelas selalu bersih dan tidak berbau, serta menjadikan ruangan kelas yang tidak terasa panas dengan bisa menggunakan kipas angin atau AC. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Motivator memberikan motivasi dan apresiasi pada anak, serta selalu sepenuhnya menyenangkan dalam kegiatan proses bermain sambil belajarnya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yang dilakukan motivator adalah dengan proses belajar yang sesuai dengan kemampuan, kemauan, karakter, dan kesukaan anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Dengan mengarahkan anak untuk selalu bermain baca-bacaan atau dengan berhitung, menulis. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang dilakukan adalah dengan melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap, dan edukatif atau ada kurikulumnya. Baik, cukup sekian jawaban dari video hari ketiga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.